Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ustaz, apakah bulan Ramadan akan meninggalkan kita? Baik, pertanyaannya, apakah bulan Ramadan akan meninggalkan kita? Sahabatku, kita sudah berada di malam ke-29 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah atau Ramadan di tahun 2020. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Ya Allah, begitu mulianya bulan Ramadan. Banyak sekali nama-nama bulan Ramadan yang Kau berikan, ya Allah. Antara lain adalah Ramadan adalah bulan Quran, di mana Al-Quran diturunkan. Di dalam surat Al-Qadar ayat 1, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran di bulan Ramadan itu begitu ringan sekali dibaca. Ringan sekali kita membacanya. Tilawah-tilawah kita terasa begitu menyenangkan. Tilawah-tilawah kita terasa mudah. Tilawah-tilawah kita terasa begitu tenang. Dan begitu juz per juz kita lewati. Ya Allah, begitu nikmatnya Al-Quran dibaca di bulan Ramadan. Inilah keberkahan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya Allah, Ramadan juga sebagai bulan ampunan dosa. Bulan ampunan dosa yang mengkikis sebuah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa yang melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka dia diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Di Ramadan juga, sedekah-sedekah yang kita keluarkan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, bersedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan salat seseorang di kegelapan malam. Hadis riwayat Tirmizi. Salat pada malam Lailatul Qadar juga menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah juga bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, Ramadan adalah bulan ampunan dari berbagai macam dosa-dosa kita. Itulah bahagianya kita menjadi umat muslim, mendapatkan anugerah bulan Ramadan. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan jihad, bulannya mujahadah. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan lapar, menahan dahaga, sehingga kita merasakan bagaimana orang-orang yang kekurangan ekonomi, orang-orang yang duafa, orang-orang yang miskin merasakan lapar. Kita sekarang merasakan lapar. Ramadan mengajarkan kita untuk berempati kepada mereka semua. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menahan syahwat kita, syahwat lisan kita, syahwat mata kita, syahwat telinga kita, syahwat perut kita, syahwat tangan kita, syahwat kaki kita, dan lain-lain. Semua syahwat panca indera kita untuk tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah ini Ramadan yang terbaik bagi kami, ya Allah. Sahabatku, yang keempat adalah Ramadan adalah bulan perbaikan diri kita. Ada maqalah ulama yaitu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, pada suatu hari aku bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagian ahli ilmu ditanya, mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, membaca tasbih atau istighfar?
Maka beliau menjawab, apabila pakaian itu bersih, maka wewangian dan air mawar lebih bermanfaat baginya. Dan apabila pakaian itu kotor, maka yang lebih bermanfaat baginya adalah sabun dan air panas. Kemudian beliau rahimahullah berkata kepadaku, apa pendapatmu jika pakaian itu selama dalam keadaan kotor? Saudaraku, Anda memiliki air mata yang terbatas. Jika dunia tidak cukup membuat Anda mencucurkannya, niscaya Anda akan mencucurkannya di akhirat kelak. Anda memiliki pembendaharaan kesedihan. Jika Anda telah berhasil di dunia ini, niscaya kata kesedihan itu akan terhapus dalam memori Anda di akhirat kelak. Dan Anda akan termasuk orang-orang yang tidak akan bersedih karena kegoncangan yang amat besar di hari kiamat kelak. Maka bayarlah harga itu dengan sempurna hari ini, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi kesempatan untuk tawar-menawar. Orang-orang yang menangis karena dosa-dosanya, orang-orang yang merintih karena dosa-dosanya, maka Allah akan memberikan naungan di bawah arsy-Nya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menangis karena Allah, karena dosanya, akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya di hari kiamat kelak, yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Orang yang menangis karena dosa-dosanya, orang yang bertaubat karena dosa-dosanya, maka dia akan aman dari azab Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, menangis itu dibagi menjadi 10 bagian, yang 1 bagian karena Allah, dan yang 9 bagian semuanya karena riya. Jika yang 1 bagian terjadi setahun sekali, insya Allah dia akan selamat dari neraka. Tidaklah air mata menyentuh satu tempat pun kecuali dia akan menjaganya. Tidaklah air mata menyentuh satu anggota badan pun kecuali neraka diharamkan menyentuhnya. Abu Ma'syar berkata, aku mendengar Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj menceritakan sebuah kisah di masjid. Dia menangis, lalu dia mengusapkan air matanya ke wajahnya. Maka aku bertanya, wahai Abu Hazim, kenapa Anda melakukan hal ini? Beliau tidak akan mengenai satu tempat pun yang terkena air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Orang yang menangis karena dosa-dosanya berada dalam naungan kecintaan Allah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetesan dan 2 bekas. Tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Sedangkan 2 bekas itu adalah bekas-bekas fi sabilillah, jihad di jalan Allah, dan bekas-bekas mengamalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang terbaik bagi kami ya Allah, menjadi bulan yang memudahkan kami untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadi bulan Ramadan bulan yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ramadan yang mengajarkan kami untuk berempati kepada sesama dan jiwa sosial kami, mengajarkan kepada kami Ramadan ini bulan perbaikan diri ya Allah, dengan adanya sikap muhasabah, bertaubat terhadap dosa-dosa kami ya Allah. Yang benar hanya darimu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sahabatku, berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.